MotoGP Aragon 2025, siasat diatur Marc Marquez agar Ducati menang lagi. Pembalap Ducati, Marc Marquez, sudah menyiapkan rencana agar bisa mendapatkan hasil maksimal dan memuaskan pada MotoGP Aragon 2025. Para pembalap kelas utama akan kembali bersaing sepanjang akhir pekan ini dalam seri MotoGP Aragon 2025 termasuk Marc Marquez sebagai andalan Ducati. Rider berjuluk Baby Alien tersebut masih cukup konsisten untuk mendapatkan podium setidaknya pada 2 seri terakhir di Prancis dan Inggris. Hasil yang didapatkan Marquez menjadi hal yang sangat penting bagi Ducati tatkala Francesco Bagnaia mengaku mulai kehilangan sensasi dengan motornya. Meski masih bisa bersaing merebut podium, peraih 8 gelar juara dunia itu mulai gusar dengan performa kuda besinya dari sebelumnya. Marquez mengaku mulai kesulitan dalam mengendalikan laju motornya di mana hal tersebut terbukti dengan crash yang dialaminya kini menjadi lebih sering. Alarm peringatan bagi Marquez untuk MotoGP Aragon 2025 di mana lintasan Motorland Aragon, Spanyol menjadi salah satu lintasan tersulitnya. Tak ayal, siasat pun disiapkan pembalap berusia 32 tahun itu agar tidak mengalami crash atau mencatatkan khas DNF dalam sesi balapan utama. Hal tersebut memang menjadi perhatian utama Marquez menjelang bergulirnya seri ke-8 dalam kalender MotoGP 2025 tersebut. Pasalnya, dari 7 seri yang dijalani, Marquez mencatatkan 2 kali crash di mana salah satunya terjadi ketika dia sedang memimpin lomba. Melalui sesi konferensi pers menjelang MotoGP Aragon 2025, Marquez menyebut bahwa timnya sedang berupaya menutup kelemahannya tersebut. Pendekatan yang berbeda akan dilakukan Marquez dalam balapan kali ini agar bisa meraih kemenangan lagi yang sudah tidak tergenggam dalam 3 seri terakhir. Tentu saja, itu adalah titik lemah saya saat ini dan kami sedang mengusahakannya. Untuk menutupnya, kata Marquez, dilansir dari laman Crash.net. Saya akan mulai mengelola dengan cara yang berbeda, saya akan mencobanya, imbuhnya. Lebih lanjut, pembalap asal Spanyol itu menegaskan tekadnya untuk tidak ingin melakukan kesalahan ketika menggeber kuda besinya di lintasan. Secara teori adalah satu hal, tetapi di lintasan balap adalah hal lain karena Anda tidak pernah ingin melakukan kesalahan, kata Marquez. Namun, semua kesalahan itu terjadi pada balapan utama dan itu adalah titik lemah kami, imbuhnya. Tidak melakukan kesalahan pada MotoGP Aragon 2025 menjadi harga mati bagi Marquez agar bisa mempertahankan posisinya di puncak klasemen sementara. Jadi, kami harus memperbaikinya jika kami ingin bertarung untuk memperebutkan gelar juara, ucap Marquez. Karena pada hari Minggu lalu kami sudah sangat beruntung karena tentu saja kami finish di tempat ketiga. Tapi itu adalah kesalahan lain. Jadi mari kita lihat apakah kami bisa memperbaikinya untuk selanjutnya, imbuhnya. Sementara itu, Marc Marquez sama seperti Casey Stoner di mata pengamat MotoGP, sama-sama rela hancurkan rekan setim. Tipikal karakter Marc Marquez dalam menghadapi rivalnya dinilai mirip dengan yang ditunjukkan Casey Stoner saat masih aktif membalap di MotoGP. Kompetisi MotoGP 2025 yang baru merampungkan 7 balapan berhasil mengundang sorotan tersendiri dari pengamat asal Inggris Neil Hodgson. Bagaimana tidak? Perhatian Hodgson tertuju kepada tim pabrikan Ducati di mana mereka sangat dominan dengan pasukan utama Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Rentetan hasil manis yang didapatkan pabrikan asal Italia itu tidak datang dalam sekejap mata, melainkan dari buah kesabaran yang panjang. Sejak menjadi bagian dari ajang balap motor paling bergengsi di dunia ini pada 2003, pasang surut dialami Ducati dengan sejumlah nama pembalap yang direkrut. Casey Stoner menjadi pembalap yang berhasil mengukir sejarah untuk Ducati dengan mempersembahkan gelar juara pertama pada musim 2007. Kuri-kuri bak binatang buas di mata Hodgson yang mampu menjinakkan motor Desmosedici yang dikenal sulit pada waktu itu. Tak ayal, di tengah hegemoni pasukan Borgo Panigale bersama Marquez pada musim ini, sepak terjang Stoner kembali menyeruak dalam benaknya. Ada banyak hal yang dilakukan Stoner yang belum pernah saya alami sebelumnya, kata Hodgson, dilansir dari laman Motosan. Dia sungguh luar biasa, benar-benar binatang saat berada di atas motor. Ketika dia memenangkan gelar juara dunia pertamanya di atas Ducati pada tahun 2007, tim ini belum meraih kesuksesan, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Hodgson juga mengungkap tipikal Stoner yang sama seperti apa yang sedang ditunjukkan Marquez pada saat ini. Baik Stoner dan Baby Alien sama-sama selalu mampu menghadirkan tekanan yang besar untuk rekan setimnya. Ya, Marquez kini sedang disorot karena performanya yang bisa lebih mumpuni sebagai rekrutan anyar dibandingkan Bagnaia yang sudah bergabung sejak 2021. Hasil yang didapatkan peraih 8 gelar juara dunia tersebut acap kali disebut sebagai sebuah pukulan telak untuk mental murid Valentino Rossi itu. Selain kemampuan dalam memainkan aspek psikologis rekan setimnya, Marquez dan Stoner memiliki kemiripan pada gaya balap mereka di lintasan. Mereka
Ducati benar-benar kesulitan, dan dia naik ke atas motor dan membuat perbedaan, kata Hajishin menjelaskan. Jarang sekali Anda melihat seorang rider benar-benar membuat perbedaan. Dia menghancurkan rekan setimnya seperti yang dilakukan Marquez. Tapi jelas, kita berbicara tentang gaya membalap, Stoner terlihat sangat percaya diri dengan meluncur dari belakang, imbuhnya. Sementara itu, impian Fermin Aldeguer, satu tim dengan Marc Marquez di Ducati. MotoGP 2025 akan kembali berlangsung akhir pekan ini di Spanyol. MotoGP 2025 akhir pekan ini adalah seri ke-8 yang akan digelar di sirkuit Motorland, Aragon, Spanyol. MotoGP Aragon 2025 di sirkuit Motorland, Aragon, Spanyol akan berlangsung pada 6 hingga 8 Juni 2025. Siaran langsung MotoGP Aragon 2025 dapat disaksikan melalui siaran Trans 7 di televisi. Live streaming MotoGP Aragon 2025 dapat disaksikan melalui siaran berbayar SPO TV. Menjelang balapan MotoGP Aragon 2025, pembalap Gresini Racing, Fermin Aldeguer, buka-bukaan dan bagikan detail pribadinya dalam sebuah wawancara. Dikutip dari Motosan S, melansir situs web resmi MotoGP memilih Fermin Aldeguer untuk bagian show or tell. Fermin Aldeguer setuju untuk merekam video eksklusif sebagai konten untuk situs web MotoGP. Dalam video ini, pembalap asal Spanyol tersebut menjawab beberapa pertanyaan. Namun, Fermin Aldeguer memilih untuk tidak menjawab pertanyaan yang lebih bernada gosip, meskipun ia membagikan beberapa wawasan pribadi yang menarik. Setelah tidak menjawab dua pertanyaan di awal, Fermin Aldeguer kemudian menjawab pertanyaan ketiga tentang apa yang akan terjadi jika ia tidak menjadi pembalap MotoGP. Sulit, karena saat saya masih kecil, itu adalah impian saya. Entahlah, saya sangat menyukai sepeda motor, mungkin F1, katanya. Saatnya bertanya siapa rekan setim terbaiknya. Sambil tersenyum, ia menjawab, Alex Marquez. Meskipun keduanya baru bersama-sama di pit Gresini untuk waktu yang singkat, Fermin Aldeguer akhirnya menambah jawabannya. Tidak, mungkin Romano Fenati, karena dia melakukan hal-hal gila di kejuaraan dunia, tetapi bagi saya dia orang yang baik. Tapi ya, mungkin Romano. Fermin Aldeguer juga dihadapkan pada pertanyaan yang sulit, tim mana yang ingin dibela jika dia tidak memiliki pilihan untuk berada di Gresini? Fermin tidak ragu-ragu dan juga menjawab dengan memilih rekan setim. Saya akan memilih Ducati Lenovo, dengan Marc Marquez, seperti ini, lebih banyak tekanan, katanya. Ketika ditanya siapa yang bisa memberikan lebih banyak di lintasan akhir pekan depan di Aragon, Alex Marquez atau Marc Marquez? Aldeguer tidak menjawab, tetapi jika ia menjawab pembalap mana yang lebih sulit untuk disaingi di lintasan, berikut tanggapannya. Jack Miller. Di awal musim, saya banyak bertarung dengannya. Ia menyoroti pertarungan di IP Amerika. Kami berada di posisi yang sama. Itu sangat sulit bagi saya. Fermin dengan jelas menjawab saat ditanya apakah ia bisa memenangkan Grand Prix MotoGP tahun 2025 ini, dalam debut MotoGP-nya sebagai rookie. Ya, itu ada dalam pikiran saya. Tetapi itu bukan tujuan saya saat ini. Saya harus terus bekerja keras. Dan kemudian kita lihat saja nanti, ujarnya. Terakhir, Fermin Aldeguer menceritakan bagaimana ia merayakan podium MotoGP pertamanya, dan menyimpulkan. Saya hanya merayakannya dengan Gresini. Tidak mudah untuk merayakan ketika Anda akan segera menghadapi balapan. Tetapi musim panas ini, selama jeda, saya akan berpesta dengan teman-teman dan keluarga saya, katanya. Sementara itu, MotoGP 2025 akan memasuki seri ke-8, yakni seri Aragon yang digelar di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol, pada 6 hingga 8 Juni 2025. Sirkuit ini menjadi favorit banyak rider tuan rumah, terutama pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez. Akhir pekan ini, Ducati sudah pasti ingin menang bersama Marquez. Pasalnya, mereka baru saja kalah 2 kali beruntun masing-masing dari Honda di seri Prancis dan dari Aprilia di seri Inggris. Terlebih, Aragon sudah seperti daerah kekuasaan Marquez. Aragon pertama kali menggelar MotoGP pada 2010, dan sempat menggelar 2 Grand Prix sekaligus pada 2020 akibat pandemi COVID-19, salah satunya dinamai Grand Prix Teruel. Pada 2023, mereka absen akibat hendak dirotasi dengan trek-trek di semenanjung Iberia lainnya. Namun, rencana rotasi ini batal sehingga Aragon kembali ke kalender MotoGP pada 2024. Banyaknya tikungan ke kiri bikin Marc Marquez suka.
Aragon juga merupakan salah satu sirkuit favorit Marquez di samping Sachsenring, Jerman. Alasannya cukup jelas, yakni karena sirkuit ini mengalir berlawanan dengan arah jarum jam dan memiliki banyak tikungan ke kiri. Nama Marquez bahkan sampai diabadikan di tikungan 10. Sampai saat ini, Marquez juga masih menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak di Aragon. Ia mengoleksi 7 kemenangan, yakni 1 di Moto2 dan 6 di MotoGP. Musim lalu, ketika masih membela Gresini Racing, ia bahkan menyapu bersih 2 kemenangan langsung, yakni di balapan sprint dan balapan Grand Prix dari pole. Sementara itu, demi samai rekor Valentino Rossi, Marc Marquez bakal jadi anak durhaka. Marc Marquez mengaku diminta ibunya untuk mengalah kepada sang adik Alex Marquez. Namun, ia juga punya misi tersendiri untuk menyamai rekor Valentino Rossi. Saat ini, Marquez menghuni puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 196 poin. Ia unggul hingga 24 angka dari sang adik di posisi 2. Marquez bersaudara langsung jadi kandidat kuat untuk juara dunia MotoGP 2025. Marc tentu saja lebih difavoritkan melihat koleksi poinnya dan kematangannya di tiap seri. Pembalap bernomor motor 93 itu merasa sedikit aneh karena bersaing langsung dengan Alex Marquez untuk titel juara dunia MotoGP 2025. Namun, situasi saat ini bagaikan mimpi bagi keluarga Marquez. Kami seperti hidup di alam mimpi dengan menjadi posisi pertama dan kedua di klasemen MotoGP, kata Marc Marquez, dikutip dari GP1, Minggu, 1 Juni 2025. Lalu, pria berusia 32 tahun itu mengaku mendapat perintah dari ibundanya Roser Alenta untuk mengalah kepada sang adik. Tak menjawab secara gamblang, Marquez justru mengungkit ambisinya menyamai Rossi. Ibu lebih mendukung Alex dan meminta saya untuk mengalah karena saya sudah memiliki banyak gelar juara dunia, papar Marc Marquez. Kami paham kami bisa saling membantu dan menginginkan yang terbaik bagi satu sama lain. Tapi, jika saya menang, saya akan meraih 9 gelar juara dunia dan menyamai Valentino Rossi, imbuhnya. Marquez sudah menyabet 6 titel juara dunia di kelas MotoGP atau 8 untuk semua kelas, 1 di Moto3 dan 1 di Moto2. Sedangkan, Rossi memenangi 7 titel di kelas Premier atau 9 di semua kelas. 1 kali saja gelar juara dunia dimenangi maka pria asal Spanyol itu akan menyamai catatan Rossi. Kans tersebut cukup terbuka mengingat betapa dominannya penampilan Marquez pada 7 seri awal MotoGP 2025. Sementara itu, ini keistimewaan Marc Marquez yang tidak bisa ditiru pebalap lain. Dominasi Marc Marquez di ajang MotoGP bukan sekadar soal jumlah gelar juara dunia atau gaya balap agresifnya dengan 196 poin. Di balik semua itu, ada satu kemampuan teknis yang membuat pebalap Spanyol ini begitu istimewa, bahkan tak mampu ditiru oleh rival-rivalnya. Salah satu orang yang cukup mengenal Marquez secara langsung, Paul Crutchlow, memberikan pandangan menarik terkait kemampuan uniknya. Ia ini menyebut bahwa penguasaan Marquez terhadap rem depan adalah sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ketika dia mengerem, rem depannya seperti terkunci. Tapi dia justru bisa memainkannya sampai masuk ke tikungan, ujar Crutchlow dikutip Crash.net, Minggu, 1 Juni 2025. Marc menyadari bahwa semakin dalam ia rebahkan motor di tikungan, semakin besar deselerasinya. Dan itu benar. Tapi jika ban depan terkunci, insting alami adalah mengangkat motor. Marc malah semakin merebahkan motornya. Hal tersebut bukan hanya sulit dilakukan, tapi juga nyaris mustahil untuk ditiru. Crutchlow yang sempat satu tim dengan Marquez selama 6 tahun di Honda mengakui bahwa ia sendiri tidak mampu meniru teknik itu, meski memiliki akses ke data dan telemetri Marquez. Saya lihat datanya tiap pekan. Kalau saya bisa menirunya, pasti saya lakukan. Tapi itu tidak mungkin, ujarnya.